Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang insyaallah taala dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita senantiasa memuji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini berada di ke-11 di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih daripada nikmatul iman. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak lupa pula kita mengirimkan salam beserta salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tentunya kita seluruhnya telah mengetahui memiliki jasa, memiliki peranan yang sangat penting sehingga kita bisa mengenal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada saat ini. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang singkat ini insyaallah taala kami ingin menyebutkan suatu keterangan yang tentunya harapan kita adalah mengambil pelajaran dari keterangan-keterangan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasanya segala sesuatu atau ada sesuatu yang bisa menjadi besar, ada sesuatu yang bisa menjadi agung, tentunya itu tidak lepas dari adanya sebab. Seperti yang kita saksikan atau yang kita alami saat ini adalah berada di bulan Ramadan. Kenapa kebaikan besar berada di bulan Ramadan? Karena adanya suatu sebab. Maka oleh karena itu para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu di antara sebab atau ada 3 sebab terbesar sesuatu akan menjadi besar adalah yang pertama karena niat. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan rubbama amalin sagirin tukabbiru bin niyah. Terkadang jamaah ada amalan kecil dia bisa menjadi besar. Kenapa? Karena niat. Wa rubbama amalin kabirin tusaggiruh bin niyah. Terkadang jamaah ada amalan yang besar, tetapi apa yang terjadi? Bisa menjadi kecil nilainya di sisi Allah karena niat kita jamaah. Maka seperti di bulan Ramadan. Bulan yang sekarang ini akan terus bergulir dan sekarang sudah di hari yang ke-11. Berarti 10 hari telah meninggalkan kita jamaah. Yang jadi pertanyaan kita, bulan Ramadan adalah dipersiapkan untuk kita jamaah. Apakah dengan niat kita ini amalan yang besar sudah bisa menjadi lebih besar dengan niat kita jamaah? Ataukah sebaliknya, amalan yang besar yang Allah siapkan di bulan ini akan menjadi kecil karena niat kita, nyali kita jadi kecil jamaah? Kembali ke masing-masing pribadi kita jamaah. Apakah kita sambut bulan Ramadan dengan baik atau kita hanya membiarkan berlalu begitu saja? Kembali ke masing-masing kita jamaah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mulianya sesuatu adalah karena bertepatan dengan tempat. Coba lihat jamaah.
beramal, ibadah, apa yang kita lakukan di tanah haram, Mekah, dengan amalan yang kita lakukan di tanah air kita Indonesia ini tentunya akan berbeda jamaah. Akan berbeda. Karena tempat. Besarnya sesuatu akan ditentukan karena tempat. Yang ketiga, karena waktu jamaah. Sesuatu akan menjadi besar karena waktu. Seperti yang kita dapatkan saat ini adalah waktunya. Bulan ini adalah bertepatan dengan bulan Ramadan. Di mana telah banyak janji-janji dari Rasulullah SAW untuk kita. Seperti yang telah berlalu sering disebutkan oleh ustadz kita. Yaitu disebutkan terkait dengan sholat malam. Sholat tarwih. Man shollah ma'al imam hatta yansarib. Kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat malam bersama imam. Sampai selesai. Dituliskan pahala sholat malam penuh. Satu malam penuh. Subhanallah. Di bulan Ramadan jamaah. Membaca Al-Quran. Satu huruf saja yang kita baca dari Al-Quran. Kalau dikalkulasikan menjadi pahala. Jadi 10. Kalau dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat jamaah. Subhanallah. Memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah menyebutkan. Man fattara sa'iman. Kana lahu minal ajri. Mitlu ujuri as-sa'im. Seperti pahala orang yang berpuasa. Subhanallah jamaah. Peluang-peluang besar di hadapan kita. Tinggal kita ingin menyambut atau tidak jamaah. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini akan menjadikan sesuatu besar. Karena niat, karena waktu, dan karena tempat jamaah. Tetapi bukan ini yang akan kami sebutkan jamaah. Setelah kita ketahui bahwasanya kita berada di waktu yang sangat mulia. Yang siapa yang beramal, apalagi nanti di akhir Ramadan, akan ada namanya malam Lailatul Qadar. Tidak ada di luar bulan Ramadan jamaah. Dan namun yang akan kami sampaikan adalah satu hadits dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang mana hadits ini datang dari Thauban, di mana beliau mengatakan an Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Thauban, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba dicermati jamaah. Ini yang perlu kita khawatirkan, waspada. Waspada dan waspada terhadap diri kita jamaah. Apa yang disebutkan dalam hadits. Kita berada di waktu yang mulia. Kesempatan untuk berbuat baik. Melakukan kebaikan. Amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan berlipat-lipat. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jamaah. Semuanya itu akan sirna. Akan hancur ketika kita berada dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita sebutkan. Lihat jamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati. Saya akan sampaikan, saya akan ceritakan, saya akan khabarkan sekelompok segolongan dari umatku, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya'tuna yaumal qiyamah. Mereka akan datang di hari kiamat bihasanatin dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Bahkan disebutkan amsali jibali tihamah. Bidok, seperti gunung Tihama jamaah. Yang berwarna putih. Saking besarnya pahala yang dia bawa. Kebaikannya dari pahala umroh, pahala haji, pahala sedekah, pahala infak dan yang lainnya. Pahala sholat malamnya jamaah. Dia bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang terjadi? Fayaja'aluhallahu azza wa jalla haba'an mansura. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi Allah ketika dia menghadap membawa pahalanya ini, Allah jadikan apa yang dia bawa dengan yang sebesar gunung Tihama ini ternyata hancur berkeping-keping jamaah, bagaikan debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada nilainya jamaah. Jangan sampai ini termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah riwayat yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadits dalam masalah ini. Doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW dan ini sering kita dengarkan. Kata Jibril ketika itu Rasulullah naik ke atas mimbar, naik tangga pertama amin, naik tangga kedua amin, naik ke tangga ketiga amin. Tiba-tiba para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Naik ke tangga pertama mengucapkan amin, naik ke tangga ketiga dua mengucapkan amin, naik ke tangga ketiga mengucapkan amin.
Maka Rasulullah mengatakan, ketika saya naik ke tangga pertama, datang Jibril. Jibril berdoa, ragi mampu meriin, ragi mampu meriin, ragi mampu meriin. Celaka seseorang, binasa seseorang, sengsara seseorang. Apa yang terjadi? Adrakah Ramadan. Dia dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sekadar kita bertemu dengan bulan Ramadan, itu sudah kemuliaan besar. Apalagi disiapkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Tetapi apa yang terjadi? Tsumman salaha, kemudian Ramadan berlalu, falam yukfarlah. Dia tidak mampu meraih ampunan Allah. Celaka manusia-manusia seperti ini. Kata Rasulullah, amin ya Allah, kabulkanlah. Tidakkah kita khawatir jamaah? Tidakkah kita takut dalam masalah ini jamaah? Maka jamaah, kami mengajak kepada seluruh jamaah yang dimuliakan, mari maksimalkan 20 yang akan datang ini, kita maksimalkan semaksimal mungkin apa yang bisa kita raih. Jangan kita lalai dengan HP kita jamaah. Perbanyak membaca Al-Quran. Yang punya harta, gunakan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dalam hal ini. Memberi buka puasa dan yang lainnya jamaah, kesempatan. Dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan ketemu atau tidak. Belum tentu jamaah. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan atau menceritakan tentang adanya sekelompok dari umatnya yang akan celaka jamaah, yang akan binasa walaupun dia membawa pahala yang sangat besar. Inilah orang-orang yang nantinya akan menjadi manusia-manusia yang bangkrut. Ketika seperti ini jamaah. Maka ketika itu Thauban khawatir, ya Rasulullah, sifhul lana wajillihum lana. Ya Rasulullah, sebutkan ciri-cirinya. Sebutkan ya Rasulullah. Alla nakuna minhum, jangan sampai kami termasuk dari mereka. Wa nahnu la na'lam, padahal kami tidak tahu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum min ikhwanikum wa jillatikum. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini atau sekelompok manusia ini dari saudara-saudara kalian. Subhanallah jamaah, bisa saja kita ini. Karena Rasulullah mengatakan, itu dari saudara-saudara kalian. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat adalah termasuk bersaudara jamaah. Berarti kita semuanya masuk. Dan bisa kita masuk di dalamnya jamaah. Bahkan disebutkan wa min jillatikum, termasuk dari jenis sama dengan kalian. Wa yattakhiduna minal lail, mereka salat malam jamaah. Kama tattakhidun, sebagaimana kalian melakukan salat malam. Subhanallah jamaah. Perlu betul kita waspada, menjaga diri kita. Apa gerangan? Apa yang dilakukan kelompok ini? Manusia ini. Sampai Allah menjadikan amalan kebaikannya menjadi debu. Hanya debu yang berterbangan. Dan ada nilainya. Maka kata Rasulullah SAW, fa innahum aqwaman, sungguhnya mereka adalah kaum. Sungguhnya mereka adalah fa innahum aqwamun, dia adalah kaum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat mereka. Adalah kaum, sekelompok manusia ini tak kalah dia bersendirian, tak kalah ada kesempatan, tak kalah ada peluang, maka dia mengerjakan apa yang Allah haramkan. Inilah dia jamaah, dan sifatnya umum, tidak disebutkan. Umum jamaah. Ketika ada kesempatan dia bermaksiat, ketika ada peluang dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ini orangnya. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menguraikan hadits ini. Beliau mengatakan, idza khalau bimaharimillah intakahuha. Maka Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang nantinya dia akan habis amalannya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai debu yang berterbangan, adalah orang-orang yang menggampangkan perbuatan dosa. Orang-orang yang menganggap gampang, ada peluang, ada kesempatan, mereka berbuat dosa. Ini yang terjadi jamaah. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini, apa yang telah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang lalu, dengan Ramadan ini semuanya bisa terhapus jamaah. Kemudian Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala menguraikan,
bahwasanya yang dimaksudkan hadits ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idza khalau bimaharimillah intahakuha, maka adalah orang-orang yang menganggap remeh, menganggap biasa perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qala Syekhuna Muhammad al-Imam hafizahullahu taala, beliau mengatakan, menukil ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ketika di dalam hati seorang hamba itu ada pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali dia melihat kecilnya perbuatan dosa yang dia lakukan, tetapi lihatlah kepada siapa dia berbuat maksiat, kepada siapa dia berbuat dosa jamaah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah zat yang segala-galanya memberikan kepada kita jamaah. Kenapa kita berbuat maksiat? Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbal minni minhu tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama tasliman mazid amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang insyaallah taala dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini kembali kami ingatkan kepada diri saya jamaah. Bukan berarti saya menyampaikan hadis saya ini lepas, saya ini maksum dari kesalahan, dari maksiat. Tidak jamaah. Kita semuanya adalah berada di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mulai kita bangun tidur sampai kembali kita tidur di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaik-baiknya orang yang bermaksiat adalah segera meminta ampunan, beristighfar dan meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah diuraikan oleh para ulama, tidak ada dosa kecil jamaah. Kalau kita biarkan dia bertumpuk akan menjadi dosa besar. Tetapi kata para ulama, tidak ada yang namanya dosa besar ketika senantiasa kita sertai dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah, nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar, adalah nikmat yang luar biasa jamaah. Kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, di pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Kesempatan memaksimalkan kebaikan jamaah. Kalau di saat seperti ini kita tidak bisa memaksimalkan kebaikan, maka bagaimana lagi di bulan yang lainnya jamaah. Oleh karena itu jamaah, kembali saya ingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita muhasabah untuk menghisap diri kita jamaah, menghitung-hitung kebaikan yang telah kita kerjakan sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sering kita dengarkan dari ustaz-ustaz kita jamaah, dari syekh-syekh kita, bahkan kita mungkin menghafal ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Wal tandur, perhatikan, cermati, lihat ma qaddamat lighadi, apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok jamaah. Terkadang kita memikirkan puluhan tahun ke depannya, bahkan kita memikirkan anak kita, bagaimana nanti anak-anak saya ke depannya. Kita tidak pernah berpikir masa depan kita, yaitu akhirat kita jamaah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik untuk senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudara kita terjatuh dalam kesalahan, ingatkan dia dengan bil hikmah jamaah. Ingatkan dia dengan baik. Jangan memboikot mereka, tetapi adalah nasihati dia bil hikmah jamaah. Mudah-mudahan dia bisa kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ah. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabulah. Rabbighfir wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbighfir wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.